record. Seperti biasa ya, kita ketemu lagi di perkuliahan saya ya. Hebat sekali ya, angkatan 2017 ya. Kayaknya jumlah SKS-nya cukup untuk mengambil mata kuliah saya ya. Malah kurang lagi katanya ya. Tenang, setelah ini masih ada stok kita, praktik Mahkamah Konstitusi, iya kan? Nah, jadi mata kuliah saya praktik ya, praktik perancangan peraturan perundang-undangan, kemudian praktik peradilan tata usaha negara, kemudian praktik Mahkamah Konstitusi ya. Saya megang mata kuliah memang agak banyakan ya. Saya harap juga kalian bisa memanfaatkan jumlah SKS yang kalian dapat secara maksimal ya. Kalaunya belum bisa mengimbangi jadwal saya, bisa pilih mata kuliah yang praktiknya agak santai gitu. Itu ya, supaya tidak mubazir SKS-nya. Nanti mubazir yang seharusnya dapat A, kemudian dapat nilai di bawah C kan sangat disayangkan sekali tuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah terkhusus terkait dengan praktik peradilan tata usaha negara. Selama beberapa hari ke depan akan bertemu dengan saya ya. Kita singkat saja kuliahnya, singkat tapi padat. Makanya penekanannya itu pada absensi dan tugas ya. Saya seperti biasa tidak ada UAS ya, tidak ada, supaya kalian tidak terlalu tegang, kalian fokus juga pada mata kuliah yang lain, tapi tugas saya seperti biasa tugasnya video ya. Saya share dulu ya. Ini kalau kita ngomongin tugas kan kalian langsung tegang kan, urat-urat di leher kan langsung mengkerut, jadi fokus kalian itu langsung berganda tuh. Seperti itu ya. Saya share dulu ya terkait dengan tugas. Saya share dulu ya. Mana ya? Kalian lihat ya di itu ya, terkait dengan penjelasan pertama ya, itu terkait tugas dan alur mata kuliah ya. Nah, ini tugas seperti biasa. Bagi yang belum bikin tugas himbauan, kan di praktik perancangan peraturan perundang-undangan kan sudah saya kasih tugas, itu dikumpul 25 April ya, jangan lupa. Nah, ini ada lagi nih tugas himbauan, tapi bagi yang sudah bikin tugas himbauan, tidak perlu bikin lagi ya, tidak perlu bikin lagi. Ini khusus bagi yang belum. Dikumpulnya 25 April ya, 25 April 2020. Kemudian tugas yang kedua, itu bikin video praktik peradilan tata usaha negara. Nah, praktik peradilan tata usaha negara, videonya kalau yang kemarin itu 60 menit atau 1 jam, kalau yang ini minimal 40 menit ya, kita turunin 20 menit ya, jadi sekitar 40 menit aja tuh. Videonya yang pertama membuat satu kasus ilustrasi dengan pilihan sengketa, apakah memilih sengketa katun positif, apakah memilih sengketa katun fiktif negatif, atau memilih sengketa pelanggaran wewenang. Dijelaskan selama 5 menit, kemudian berdasarkan kasus ilustrasi, jelaskan mengenai alur penyelesaian sengketanya 5 menit, kemudian berdasarkan kasus ilustrasi, kemudian membuat surat kuasa. Surat kuasa ya, itu 10 menit, kemudian berdasarkan kasus ilustrasi, kalian membuat gugatan 10 menit,
kemudian berdasarkan gugatan, jelaskan putusan hakim yang kemungkinan dijatuhkan terhadap kasus ilustrasi tersebut. Sekitar waktu 10 menit, dikumpul terakhir 10 Juni 2020 pukul 23.59. Itu ya. Terkait tugas ada yang ditanyakan? Terkait tugas ada yang ditanyakan? Siapa Ica, Pak? Silahkan Ica. Nyalain mananya ya? Nyalain speakernya, Ca. Ya. Jadi terkait tugas tadi tuh yang apa yang kayak gugatan dan lain-lainnya itu tuh kan dibikin loh Pak, itu tuh dibacakan di video itu kah atau gimana Pak? Dijelaskan di video itu. Kalau dibaca kan Iya. kalian nanti kesannya kaku. Nah, kalau mau dibaca, mau di mana atau kerpean di mana, saya jelaskan itu teknisnya ke kalian ya. Yang jelas di video Iya. itu kalian menjelaskan tuh. Kan Oh, kalian nih. intinya di Gitu. Berarti semua tugas yang 10 menit, 5 menit segala itu semuanya dijelaskan gitu Pak lah? Iya, dijelaskan. Nih kalian bikin kasus Ya. dulu tuh. Aduh, kasus apa ya Tun ini? Kasus apakah Katun positif? Apakah Katun fiktif negatif? Atau kalian memilih kasus pelanggaran wewenang? Nah, itu dulu tuh. Iya Pak. Iya, siap. Bagaimana kalian bisa berpraktik apabila kalian tidak tahu nih kasusnya apa dulu tuh. Kan seperti itu alurnya. Tahu kasusnya, kemudian alur penyelesaian sengketanya gimana, kemudian bikin surat kuasa gimana, gugatannya gimana, sampai yang terakhir adalah, nih kira-kira putusan hakim ini cocoknya seperti apa terhadap kasus ini. Kan seperti itu tuh. Total keseluruhan 40 menit ya. Ya Pak, siap. Nah, ada yang ditanyakan terkait tugas? Oh ini Pak, tanya lagi Pak. Ya, silahkan. Mengenai tugas yang sekarang dengan tugas mata kuliah sebelumnya, itu langsung pribadi kirim ke Bapak kah atau dikumpulkan gitu Pak? Langsung pribadi aja? Kirim ke saya WA saya ya. Oh ya, ya. Kirim langsung Oke ke Pak. WA saya aja ya. Ada yang Iya ditanyakan Pak, terima lagi? kasih. WA itu batasnya 65 MB ya. Jangan kalian kirim 25 MB ya. Kalau kalian kirim 25 MB, itu pasti filenya pecah tuh. File videonya pecah tuh. Tapi kalau sekitar 55 sampai 65 itu gambarnya masih utuh tuh. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Siapa ya yang ditanyakan nih? Saya belum pernah bertegur sapa dengan Pak Apot nih. Pak Apot ada yang ditanyakan? Mungkin cukup jelas, Pak. Iya dong. Pak Apot lama saya nggak bersua nih Pak Apot nih. Lama di Hulu, Pak. Iya, pindah tugas ya? Iya, Pak. Iya nih. Sayang sekali ya, padahal bentar lagi lulus ya. 4 tahun lagi lulus nih. Sayang sekali kalau 1 tahun lagi lulus kan. Sayang sekali gitu. Iya, Pak. Tapi diatur lah waktunya gitu. Diatur waktunya. Ini, Pak, kemarin kan berhubung saya kan orang baru. Nah, mohonkan oleh pimpinan agar ini, Pak, di pihak daerah baru. Di samping memperkenalkan diri dan harus menguasai medan juga. Iya dulu. Iya. Oke. Makanya kemarin Pak, sesi ini mau nggak mau nanti kemungkinan saya mungkin ngambil di depan, tapi untuk ini sudah izin dulu. Ya. Yang Oke, lain, Pak. Oke, yang lain ada yang ditanyakan. Saya belum pernah negur Firda nih. Mana Firda nih? Tadi rasanya ada. Firda mana nih? Halo, Firda.
Halo Firda. Firda ini dinyalakannya HP-nya bisa jangan-jangan ditinggalkannya lah. Aku Firdanya, Pak. Ah, Firda, gimana kabar? Sehat? Bayinya? Bayinya sehat? Halo Firda. Halo Firda, gimana kabar? Apa Firda nih? Halo Firda. Ah, jangan pura-pura gangguan Firda nih ya. Iya kan? Ya semoga Mbaknya sehat-sehat aja ya. Kalau saya lihat di Instagram Firda mandi aja terus ya. Oke, saya mau negur. Ini Mega Silviana nih, gimana kabar nih? Mega Silviana, gimana kabar? Baik, Pak. Oke, baik ya. Sering-sering aja bikin kajian tuh, Mega Silviana gitu. Siapa tahu bisa membantu berbagai proses hukum ya. Seperti itu. Kemudian siapa lagi? Saya ini lama nggak negur semester 6 nih ya. Angkatan 2018 nih. Angkatan 2016 ya. Ini Septi nih, gimana kabar Septi? Mana Septi tadi? Septi gimana kabar nih? Septi gimana kabar? Baik, Pak. Oke, jangan ngilang-ngilang ya. Jangan ngilang-ngilang ya, Septi, Megawati, Ririn Andriani ini nggak pernah ngechat saya nih, mana ya? Ririn Andriani, mana Ririn Andriani tadi ada? Pesan saya, angkatan 2016, terutama skripsi bimbingan saya ya, chat ya, jangan ragu-ragu, jangan hilang gitu. Nanti keburuan bimbingan lain lulusnya ya, nanti keduluan Pak Degan lulusnya tuh. Saya harap yang bimbingan saya skripsi, jangan ragu-ragu chat saya ya. Kan perbaikan-perbaikan tuh wajar lah. Kalau langsung mulus-mulus saja kan kehilangan makna proses nih. Ide juga ya, jangan ngilang-ngilang ya. Tiba-tiba mandiin burung aja gitu. Jangan ya. Memang waktu di syuting Ansor lagi mandiin burung, Pak. Masa lagi mandiin burung santai banget kehidupan. Bohong, Ansor, Pak, bohong. Itu ya. Seperti itu ya. Hubungi saya ya. Saya santai aja ya. Karena rencananya Kemarin Ida ke kampus, Pak, kemarin. Bener aja ke kampus. Tapi kan yang penting jangan kehilangan makna ke kampus itu gitu. Kalau ke kampus nggak konsul kan ini juga. Oke, tanpa berlama-lama saya masuk mata kuliah saya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, mata kuliah saya itu saya sedikit sebelum ke praktik, saya pengen ini penyegaran dulu ya, supaya kalian tidak ini tuh tidak kaku gitu. Nanti bingung apa sih praktik ini. Nah ini ya, ini alur mata kuliah saya ya. Nah, saya dosen di Hukum Administrasi Negara, saya dosen di Hukum Acara Tata Usaha Negara, kemudian saya dosen di Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi seperti ini tuh, Hukum Administrasi Negara itu basic atau dasar. Di situ mempelajari hukum material. Nah, kalian ketika sudah ngambil itu, di semester selanjutnya ngambil Hukum Acara Tata Usaha Negara kan, udah pernah kan? Pasti nanya, katanya hukum acara tata usaha negara, tapi kok tidak ada praktik bikin gugatan, tidak ada praktik bikin kuasa, tidak ada persidangan. Karena memang di hukum acara saat itu belum sampai ke situ. Nah, terkait dengan praktik kayak surat kuasa, kayak gugatan, kayak peradilan semu, itu ada mata kuliah sendiri 2 SKS. Sekarang yang kita ambil di praktik peradilan tata usaha negara. Jadi runtut ya semuanya ya. Ada hukum administrasi negara itu hukum material, hukum acara tata usaha negara itu hukum formilnya, buat mempertahankan hukum material. Nah sekarang kita idealnya kita beracara sidang tuh di ruangan sidang. Kan ada tuh ruangan sidang praktik peradilan semu. Idealnya kita di situ tuh.
Tapi karena kondisi adanya COVID-19, COVID-19, virus corona ini, kita coba cari solusinya ya. Seperti yang saya sampaikan, kalau kuliah kita tidak bisa 100%, jangan tinggalkan 100%. Nanti kan kalian setelah lulus kan, oh udah sarjana hukum, pasti ditanyain orang kan, gimana nih terkait dengan tata usaha negara? Oh tidak tahu, siapa dosennya? Dosennya Pak Rory, kan saya ikut ini juga, ikut nanggung malunya juga ya, kalau mahasiswa saya nggak tahu ya terkait dengan tata usaha negara. Itu ya, ini alurnya ya. Nah sekarang kita udah sampai di puncak ya, di praktik peradilan tata usaha negara. Nanti kuliah kita terdiri dari 2 sesi ya. Nanti kalau ini tiba-tiba mati, otomatis itu otomatis, bukan saya matiin ya. Otomatis nanti saya share link selanjutnya, kita masuk sesi kedua, absen sesi kedua. Nah, itu terkait dengan struktur alur mata kuliah. Ada hukum administrasi, ada hukum acara tata usaha negara, sampai ke praktik peradilan tata usaha negara. Pertanyaan yang sering muncul, bisakah, kalau yang kita ketahui ya, praktik itu kan ada pidana, perdata, itu umum ya. Karena di Sampit itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama, tentu kita kenal. Nah, di praktik peradilan tata usaha negara sendiri itu posisinya sampai saat ini hanya ada di Palangkaraya ya, hanya ada di Palangkaraya. Oke, pertanyaan yang muncul adalah apakah bisa peradilan tata usaha negara ini diselenggarakan secara online? Kalau bisa, apa tuh dasar hukumnya? Sekarang saya pengen share dulu ke kalian. Itu alasan saya yang memperkuat kenapa bisa menyelenggarakan peradilan tata usaha negara secara online. Ada dasar hukumnya. Saya share dengan kalian ya, dasar hukum peradilan tata usaha negara secara online ya. Sebentar. Praktik peradilan tata usaha negara. Saya lihat ini dulu ya. Saya mau share gambarnya dulu. Ini ya dasarnya ya. Ada peraturan Mahkamah Agung, bisa lihat di tampilan ya. Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Berarti tahun lalu, tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Ngelihat semuanya ya? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan. Herman ngelihat ya, Herman ya? Herman. Herman ngelihat, Herman ya? Ya, melihat Pak. Oke, kalau ininya slide-nya bergulir, bisa dilihat ya, slide-nya bergulir. Ya. Slide-nya bergulir atau tetap nih? Ini tetap Bergulir, Pak. Bergulir, Pak. Bergulir ya, berarti enak nih. Jawab yang bujur-bujur, Bang. Nah. Itu ya. Ini jangan-jangan melihat cewek aja Herman nih. Firda ketawa, Firda aja sehat, asa tenang hati kan. Ini ya. Ini ya, nah ini. Pengadilan itu ya, ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama. Ini Mahkamah Syariah itu di Aceh ya. Di Aceh ya. Di Aceh nih. Ini kalian kalau di Aceh nggak bisa main Mobile Legend nih. Ya kan? Itu ya, karena ada perda syariah. Nah, penegakannya dengan melalui Mahkamah Syariah nih. Itu ya. Pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Nah, enak ya. Nah,
Apakah pertanyaannya, apakah semua pengadilan bisa dilakukan secara elektronik? Itu kan pertanyaannya kan. Nah, sekarang kita lihat nih. Nih saya ajarin ya cara baca aturan tuh jangan langsung lihat batang tubuh. Lihat di ketentuan umumnya ya. Jadi enak membacanya, jangan langsung batang tubuh atau lihat tanda tangan aja enggak. Kalau saya bacanya lihat dari ketentuan umum nih. Nih, persidangan secara elektronik ya adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi ya. Kita lihat ya, tidak semua pengadilan bisa menggunakan elektronik ya. Saya lihat dulu ya. Nah ini nih, pasal 1 angka 6 mengenai administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses mulai dari gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, kemudian kita kenal ada replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, pengolahan, penyampaian. Baca betul-betul ya. Dokumen perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara, menggunakan sistem elektronik. Pertanyaannya, di sini sama sekali tidak ada kata-kata pidana. Ya, perhatikan kata-katanya tuh. Yang ada cuma perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, tata usaha negara. Di situ tidak disebutkan mengenai administrasi perkara secara elektronik khusus perkara pidana. Itu dulu ya. Nah, ini jadi dasar saya bahwa ternyata sidang ini administrasi perkara secara elektronik bisa diberlakukan untuk peradilan tata usaha negara. Kalau pidana Pak Rory, di sini sama sekali di pasal 1 angka 6 terkait administrasi perkara secara elektronik sama sekali tidak menyebutkan pidana ya. Saya tidak tahu tuh apakah memang betul tidak disebutkan atau ada pengaturan tersendiri. Karena sifat dari peradilan pidana ini beda kan. Dia sifatnya menjatuhkan nestapa. Itu ya, perlu diperhatikan. Nggak sudah saya sampaikan. Tidak sembarangan mempidanakan orang. Karena dia akan menjatuhkan hukuman nestapa, maka kalau itu jadi pertimbangan tidak dapat memberlakukan secara elektronik, saya setuju ya. Tapi kalau itu pun diberlakukan secara elektronik, tentunya tidak sama perlakuannya dengan perkara-perkara